tanya. Lah, itu kan pertanyaan ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya ulang, izin Bang Juma, saya ulang. Ya, Saya ulang. silakan, Ya, silakan. izin. Silakan. Nah, Iya, ini keterangannya. Anda kan agamanya banyak. Itu keterangan. Pertanyaannya, kenapa Anda nggak mau ditanya? Itu pertanyaannya. Kenapa? Ada kata tanya di situ. kenapa pakai nangis, Bang? Lu. Dua pertanyaanmu sudah kutuntaskan jawabannya. Nah, sekarang giliran saya bertanya satu aja kok bingung. Malah nangis. Ya Allah. Ada. Kamu mengatakan semua agama pun apa saja. Nah, artinya wawasanmu kan luas tuh, ya kan? Nah, pertanyaan saya tadi, kenapa kamu nggak mau menyebut apa agamamu? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ditanya wawasanmu luas, kenapa Anda tidak mau menyebut nama agama Anda? Itu loh pertanyaannya. Saya ini pengikut Nabi Isa sampai Nabi Adam, tidak beragama, tidak apa-apa. Ya ampun, itu agama artinya apa? Agama itu sebuah kumpulan organisasi. Iya. Aduh. Makanya kalau habis buang yang dibersihkan itu jangan mata, anus. Inilah yang terjadi. Habis kok matanya yang digosok, bukannya pantat yang digosok, mata yang digosok. Setelah gosok mata langsung pakai celana pergi. Ya kayak gini jadinya. Aduh, parah. Takut juga saya tanya Al-Qurannya. Saya pegang kunci dongkrak nih, jangan sampai aku pergunakan kunci dongkraknya. Apa? Kamu mau membela? Aduh, parah. Kamu Indonesia bebas. Aduh. Masa ditanya, kenapa kamu malu mengakui agamamu? Aku pengikut Nabi Isa katanya. Agama itu apa? Isa itu punya agama. Oh iya, agama itu adalah tidak kacau. Agar supaya tidak kacau, maka Nabi Isa itu punya jalan. Nah, jalan Nabi Isa apa? Jalannya apa? Kiri atau kanan? Nabi Isa itu agamanya apa? Iya. Parah. Aduh. Udah kronis ini Bang Juma, udah kronis. Iya, sudah kronis. Kronis. Padahal Yesus sendiri berkata begini, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu itu tidak tertulis bisa di mana? surga. Den. Di dalam Matius 5 ayat 18. Aduh, kenapa disebut? Orang ini nggak tahu dia. Ya, memangnya Nabi Isa. Udah Den, Yesus. udah kamu turun aja Den, kamu turun, kau tepet air di bawah. Mau tanya ayat Al-Quran. Nah, sambil kau ambil minyak kelapa, minyaki rambutmu, sisir pelan-pelan. Agama nggak jelas, mau bertanya tentang agama, cuplis. Masih mau datang besok. Ditanya agamanya apa, dia pengikut Nabi Isa. Lucu ini, lucu ya Allah ya Karim. Kalau punya otak jangan digade buat bayar persepuluhan ya. Jadi nggak ada otakmu. Tadi kalau ngaku agamanya jelas gitu kan kita layani baik-baik. Oh kan? iya, sampai ke dapur-dapur agamanya kita bahas. Nah, mereka orang-orang yang kebingungan di dalam ketuhanan. Mereka berusaha mencari Tuhan itu sebenarnya seperti apa. Ini Kalnis ini apa yang di WA dulu ya? Halo Kalnis.
Ya, halo, masih kenal Bang? Bang. Apa kabar, Bang? kabar? Kalimantan Nias. Sehat. Iya, betul. Ini bener Karnis kan? Betul, 100% betul. Masih ingat saya enggak? Kurang Bang. Kurang. Masa kurang? Kemana aja kamu? Karena Udah lama enggak nama nongol. apanya kan baik Sempat sedikit ditahan. berjalan jadi enggak. Kalau Karnis yang dulu ini sempat ditahan beliau, kalau beliau ini benar nggak? Iya. 2 tahun ya, dapat 2 tahun ya bang. Iya kan. Udah lama juga ya, tahun 2018 ya. Iya. Udah. Masa Anda lupa dengan saya Sugi Kristologi? Oh, Bang Sugi, oke. Tahu. Kalau sama saya ingat nggak? Iya, kalau Bang Juma ingat orang sini. Mantap. Aduh, saudaraku Karnis. Bagaimana pertumbuhan fisik? Ada membesar atau makin kecil? Kira pertumbuhan gigi yang ditanya. Tapi ada. Gimana bang? Gimana, Bang? Udah agak berisi sekarang. Iya, karena lagi flu juga tadi Bang. Saudaraku Karnis. Masih kayak dulu. Suaranya kok beda? Gimana? Masih Suaranya kayak kok dulu. beda? Ya berbeda lah. Masih suka Berbeda makan kutu. Ada peningkatan. Kalau Ada dulu sam- kecil cempreng ya suaranya. Ini kok beda Dia suaranya? lagi flu beliau ini saudara kita. Bisa jadi lah, pengaruh juga kan. Betul. Ya. Sekarang pakai sepatu nomor berapa bang? Dulu kan nomor 27, sekarang 44. 57. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya udah kenalanlah dulu dengan guru-guru kami di sini. Ya, ada guru kami di sini, ada guru kami dari Pakistan, lulusan S3 ini yang namanya Liangka. Coba kenalan sama beliau. Ada S4 dari Vatikan, ini Burundi Star. Burundi saya. Oh, Andis Lebes ini S3 dia dari Burundi. Ayo, Kandito, Kang Glenn, itu semua lulusan Vatikan semua, S7 ini semua. Bisa pakar-pakar Ibrani semua. Silakan kenalan dulu, Saudara Karnis, Pendeta Karnis, silakan. Oke, salam buat teman semua ya. Terima kasih. Ya udah langsung buka topik lagi aja, diskusi sama Pak Karnis sama reunian ya. Bro Karnis ya, lu nggak kangen sama Bang Juma sama Pak Desugi? Ya, terserah siapa aja lah. Nggak Ya, apa-apa, yang yang- penting baik. Iyalah harus sopan lah, jangan kayak dulu lah. Kan gitu. Nggak usah lah diingat masa lalu. Gitu. Ya. Terus Bang Sugi, yang lain-lain nggak tahu saya nama dia. Silakan Bang. Saya masih ada waktu 3 menit, silakan. Yang abang aja lah yang duluan, karena apa, kurang udah lupa saya gimana ya metode diskusi zaman dulu ya. Jadi saya mau diskusi zaman sekarang aja. Ya, tapi selama ini umurnya bertambah kan Bang? Enggak netap, enggak. Terus itu kalau menetap mungkin saya ingat metode dulu, tapi kalau metode Ya, sekarang itu mungkin dia. agak ya. Iya, bagus lah kalau gitu. Gimana Bang Handi? Bang Handi? Saya ngomong, jadi yang lalu lah biar berlalu sebagai pelajaran saja. Terus kemudian ini formatnya beda dengan zaman dulu di Facebook. Ya, sekarang ini sudah bisa langsung komunikasi melalui audio begitu ya. Boleh open cam, boleh juga enggak. Sekarang diskusi itu beradab, saling menghormati satu sama lain dan tidak menghakimi. Kalau pendapat Anda seperti itu ya is oke lah. Nah, biarlah netizen yang menilai. Sekarang ini lebih bijaksana. Itu ya Pak Karnis, setuju ya? Setuju. Oke. Oke. Kira-kira Anda membawa topik, udah lama enggak? Kira-kira ada topik enggak yang Anda mau bawa? Atau kita kasih topik baru? Ya, terserah orang abang aja lah, kalian aja lah yang buat.
Ada yang mengusul di sini topik apa? Saya mau usul. Silakan. Mari saling buktikan dalam agama masing-masing mana orang yang beriman kepada Yesus dan kepada Allah yang sudah berada di sorga, gitu. Nanti jadi polanya Dinda Pera yang hadapi beliau. Nanti saya ingatkan data-datanya Pendeta Kalnis karena dia kelihatannya agak sedikit lupa-lupa. Jadi 2 lawan 1 kami bersama dengan Kalnis, kamu sendiri, boleh ya? Gak apa-apa, gak Back up Gurunda loh. Backup. Iya nggak apa-apa. Silakan Dinda Pera. Ya, sebelum ke topik ini, My Bre Kalnis, kalau tahu itu awalnya gimana kok bisa Kristen begini? Dia ini angkatan dengan Valen. Iya, pasukannya Valen. Jauh lah. Duluan Kalnis. Kalian nongol, Kalnis sudah di penjara. Oh iya betul. Iya. Dada yuk. Bang Andi belum nongol juga waktu itu. Siapa? Bang Andi itu belum nongol di WA. Pak Kalnis sudah nggak ada. Bang Andi saat itu masih TK bang. Masih TK gua. Masih TK beliau. Wah, ini masih Kencingnya di belum Nippon, lurus. Jepang. Waktu itu saya kencing aja masih dipegangin. Betul. Belum lurus. Masih lawan ini Bang Andi, KNIL, lawan London Ireng di Aceh. Wah, jauh banget. Ya sudah. Yuk mulai Bang Kalni silakan. Mulai ini langsung bikin saya haus. Kalnis hilang, nongol lah Torosoki. Ya itu. Kalau Luka Tambunan kenal sama Kalnis. Iya. Kenapa Kalnis selama saya menghilang tanya- ini kok masih Kristen dia? Saya masih ingat foto profil Bang Kalnis ini di jembatan, ada fotonya di jembatan. Iya di Kalimantan Timur. Iya, lucu. Kalbar. Wajahnya sih mirip-mirip Torosoki, wajahnya hampir mirip-mirip Torosoki. Kalau saya lihatnya kayak ini, wajahnya itu kayak Daus Mini, mirip. Kan open kan dong Pak Kalnis, open cam. Biar ingat kita. Masih belum bisa. Oh masih belum bisa ya. Ya udah. Ya udah di follow biar open cam. Ini orang baik loh. Di follow. Kenapa tiba-tiba bisa di sini ini? Pernah penjara tuh 2 tahun. Jalan aja bang. Sebenarnya sudah lama tapi baru saya naik itu. Nickname-nya aja udah menghujat, gimana orang baik sih Bang Andi? Coba lihat nickname-nya apa itu. Gak apa-apa lah. Dia kan baik. Siapa tahu dia Kalnis itu mau. Bang Kalimantan Nias itu Bang. Iya. Iya. Lihat nickname-nya di itu. Kadun SWT 212 apa maksudnya itu? Oh, lawannya Glenn kalau gitu. Masih Hujat begini. masih kayak dulu berarti abang ini. Masih nggak kapok kau? Hah? Belum kapok kau? Woi. Udahlah ke topik aja. Ya terserah dia lah. Yang penting mau diskusi gitu. Ya udah lanjut. Ayo maju. Ayo res. Oh. Oke lah. Ya, silakan My Bre Kalnis mau ngomong apa? Terima kasih dulu ya karena sudah izinkan gabung kembali ya di dalam dunia diskusi di sini. Kiranya pembicaraan kita istilahnya bukan dalam arti mempertahankan suatu argumen, tetapi tujuan kita istilahnya dari setiap jawaban kita harus menerima ya, walaupun istilahnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Sehingga semuanya akan bisa menjadi pembelajaran juga bagi banyak pendengar. Oke, terima kasih Bang. Oh. Ini topiknya yang tadi ya. Ya, jadi ya thank you sudah diberikan sudah memberikan opening statement yang nggak masuk sama sekali ke dalam topiknya. Topiknya ini kita harus membuktikan adakah orang Islam yang sudah di sorga dan juga adakah orang Kristen yang sudah ada di sorga. Ini topik sebagai respon karena kawan-kawan Kristen selalu ngetok-ngetok rumah orang Islam lalu kemudian menawarkan, sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita tanya, memang ada orang Kristen yang nyembah Yesus
juru selamat itu sudah di sorga? Gitu. Jadi kita mau tahu itu gitu. Karena kalau belum ada ya ngapain ngapain diperkenalkan ke rumah-rumah gitu loh, ke RT-RT, ke RW-RW. Itu kan sayang sekali. Sedangkan di dalam Islam tanpa perlu ngetok-ngetok rumah orang, Allah sudah menyatakan bahwasanya dalam surah Ali Imran ayat 169, ini aku bacakan. 169. Nah, di sini Allah berfirman, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rizki gitu. Jadi orang-orang Islam yang gugur di jalan Allah itu ruhnya sudah ada di sorga, menikmati kenikmatan sorga, sehingga nanti di hari penghakiman bersama jasadnya masuk ke dalam sorga. Sekarang gua butuh di mana orang Kristen sudah ada di sorga gitu. Silahkan. Dengan bang siapa enak? Perah. Oke, Bang Pera, terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi pertanyaan ini memang sangat luar biasa sekali ya. Kenapa? Karena ini akan menentukan Islamnya tempat kita di akhirat. Jadi saya merindukan ya, untuk memberikan jawab sekitar saja ya kalau bisa ya. Jadi di dalam kekristenan ya, bahwasanya siapa yang akan menjadi pengikut Yesus ya, maka ia akan bersama-sama dengan Yesus Kristus itu nantinya ketika dia akan kembali ke tanah, maka dia akan di dunia istilahnya di dalam kebangkitan orang hidup, maka mereka akan mendapat bagian bersama-sama dengan Yesus Kristus, Bang. Itu aja, Bang. Loh, itu kan masih janji gitu. Nah, orang Kristen yang sudah ada di sorga ini udah ada belum gitu? Kalau masih janji-janji ya semua agama juga janji-janji. Kita butuh orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga. Siapa? Ya, Bang. Kalau secara tertulis memang tidak dituliskan ya bahwasanya udah ada sekarang itu. Tetapi kalau dari cerita yang sudah dibuat perumpamaan oleh Yesus Kristus ya. Jadi ada seperti contohnya Lazarus dan orang kaya. Nah, itu aja, Bang. Silakan, Bang. Lanjut. Lazarus dan orang kaya. Kita tunggu sebentar ya, Lazarus. Lukas 16. Jadi Lazarus itu adalah sebuah perumpamaan. Lukas 11 ya? 16. Iya. Yohanes 16. Lukas 16. Lukas 16, oke. Lukas 16 23. Lengkapnya Lazarus dan orang kaya itu. Ya, nah aku tahu itunya. Sekarang kita lihat dulu. Sama seperti yang dikatakan oleh Kalnis gitu ya mengenai Lazarus ini. Kita akan buka di sini. Kemudian kita ke bukan ini. Tunggu ya. Iya di sini. Di Lukas 16 ini perikop ini dijelaskan sebagaimana yang Lukas imani. Ini gua akan open cam dulu ya. Nah, di sini dikatakan Lukas 16 itu ya, ini sebuah perumpamaan berupa cerita yang sekali-kali tidak mengenai sesuatu yang sungguh terjadi. Jadi cuma perumpamaan. Pas dengan yang dibilang Kalnis. Dan Kalnis juga sudah mengakui bahwa memang dalam Bible Perjanjian Baru, Perjanjian Lama tidak ada tertulis orang Kristen yang nyembah Yesus Tuhan itu sudah ada di sorga gitu. Maka dari itu kawan-kawan Kristen yang di bawah harusnya menerima keadaan tersebut dan kenyataan ya, bahwa Islamlah yang benar, karena orang-orang Islam yang gugur di jalan Allah itu sudah ada di surga, sedangkan Kristen belum. Itu sudah. Ini apa? Enggak segarang namanya, Satsugi. Kayak mana ini? Belum. Mudah-mudahan tidak kepada aslinya. Saya lanjut lagi ya.
Siap. Ya, silakan. Ya, boleh. Itu memang perumpamaan yang diambil oleh Yesus ya, tentang apa yang akan terjadi kelak. Seperti yang kamu katakan tadi memang benar ya, bahwa memang itu tidak langsung dikatakan ya, bahwa itu sudah terjadi pada saat itu juga ya. Tetapi perumpamaan itu akan istilah sama seperti nubuatan dan pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kita tahu selama Yesus pun berada di dunia, bahkan sampai dia mati, maka tidak pernah ada sesuatu hal yang disampaikannya itu tidak pernah terjadi. Makanya dikatakan lagi Bang di dalam Yohanes 14 ya, ayat 24 ayat 23 ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Jadi memang sangat jelas di situ ya, bagi setiap orang yang setia yang menjadi pelaku dan mengasihi Allah, karena Allah itu adalah dulu mengasihi manusia. Jadi maka ia nanti kelak akan bersama-sama dengan apa yang telah diikutinya itu. Kenapa? Karena landasan iman kekristianan ya, istilahnya berada di surga itu karena siapa yang mereka ikuti berada di surga. Jadi istilahnya bahwa yang mengikuti mereka itu ketika dia sudah ada di surga, maka orang-orang pun yang akan mengikuti dia sesuai dengan apa yang sudah dikatakannya, yang dijanjikannya, yang difirmankannya. Dan itu pasti ya dan amin, itu kami iman hal itu pasti akan terjadi. Itu aja Pak. Oke, mantap gitu. Mengimani saja. Jadi kalau di pandangan gua pribadi, Maibrekalnis, itu iman tak berbukti gitu. Karena belum ada orang yang nyembah Yesus Tuhan itu sudah ada di sorga ternyata ya, sampai hari tahun dikasih kesempatan untuk membuktikan, belum ada satupun yang melihat orang Kristen sudah ada di sorga. Ini sayang sekali gitu. Padahal banyak kesempatannya Yesus itu ngangkat orang ke sorga. Contoh misalnya ketika Yesus bangkit di hari ketiga, dia naik ke sorga, ketemu Musa, Elia. Kenapa nggak sekalian dibawa itu orang Kristen? 1-2 kayak sebagai bukti gitu bahwa janjinya ini adalah benar gitu. Karena jatuhnya kalau kayak begini, Yesus ini tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia bilang. Sebagaimana Yesus tidak bertanggung jawab ketika dia menjanjikan sesuatu kepada siapa namanya? Nathanael ya. Contoh misalnya di Yohanes 1:51. Kita baca ya. Dari Yohanes 1:49. Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Yesus menjanjikan nih, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ini sampai Wahyu tutup buku, nggak ada ini kejadian. Jadi kalau dibilang Yesus itu semua perkataannya terbukti, ini satu enggak. Nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, tapi kita bawa satu dulu, gitu. Nathanael ini dijanjiin Yesus, tapi nggak pernah kejadian sampai Nathanael sekarang jadi pertalit mungkin ya, gitu. Silahkan ditanggapi. Oke Bang, terima kasih. Nah, landasan bertolaknya kita kemungkinan agak berbeda ya. Jadi saya sangat menghargai jawaban itu Bang ya. Jadi ada beberapa lagi ayat yang dimana menyatakan ya jaminan nanti ketika orang menjadi pengikut Kristus ya, seperti dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 26, dikatakan barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ya, bahkan dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan juga, dan apabila aku telah pergi ke situ ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dari beberapa bukti dalil yang saya berikan ini istilahnya bukan dalam hal harus meyakini abang 100% ya dengan data yang saya bawakan, tetapi pijakan dari apa yang telah kami imani ini
bukan berarti Yesus pernah berbohong dengan apa yang dikatakannya, karena kita tahu juga ya, sejak dari Yesus lahir sampai dia istilahnya kembali ke asalnya, maka tidak pernah dikatakan bahwa Yesus pernah berbohong ataupun berdusta dengan apa yang telah dikatakannya. Karena apa yang setiap apa kalimat yang keluar dari mulutnya itu pasti akan terjadi, Bang. Oke, makasih Bang. Silakan ditanggapi, Bang. Ya. Next Bang, next. Silakan. Bang Kores. Lanjut Bang Kores. Oh iya, masih ke mute, parah nih hostnya, aku di mute. Ya, jadi seperti yang gua bilang, yang kita bahas di sini tuh udah naik levelnya, bukan lagi soal jaminan gitu, karena semua agama ngasih jaminan. Yang kita tanya buktinya gitu, mana barang buktinya gitu. Lu menjanjikan surga, nah barangnya mana? Gitu. Lu menjanjikan orang yang percaya lu ke surga, barangnya mana? Gitu. Kalau janji-janji semua juga iya gitu, bahkan caleg-caleg juga berjanji gitu kan, cuma kan nggak kejadian kan gitu. Nah, contoh lagi nih, satu janji Yesus yang nggak kejadian ya. Tadi kan udah Nathanael, berikutnya Matius 16 nomor 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini dari Matius sampai Yohanes semuanya sudah mati. Yesus belum turun-turun juga. Bahkan kematiannya sudah jalan 2000 tahun. 2000 tahun juga Yesus belum turun-turun ini dalam kerajaannya. Ini udah dua kebohongannya, gitu kan. Kalau nggak mau dibilang kebohongan adalah kata-kata yang gagal terjadi, gitu. Dia menjanjikan sesuatu, gagal terjadi dua, nanti akan bertambah lagi ke depannya. Lalu kemudian sampai sekarang orang Kristen yang sudah ada di sorga belum ada sama sekali, gitu. Jadi ngapain ketika ada obituari kawan-kawan Kristen itu telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, padahal tidak ada satupun dalam perjanjian baru orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga, gitu. Kenapa kalian mengimani sesuatu yang tidak ada barang buktinya? Nah, silakan. Oke Bang, saya cantumkan tadi ya, dan telah saya katakan juga ya, bahwasanya setiap orang yang beriman kepada Yesus bagaimana apa yang telah dikatakannya, dan kita tahu bahwa Yesus tidak pernah berdusta atau pernah berbohong sejak dia berada di bumi ini. Kalau ada Bang yang Yesus pernah berbohong, bisa juga nanti Abang cari ya ayatnya, kalau ada istilahnya kalau dia pernah berbohong. Jadi karena setahu saya nggak pernah. Kenapa? Apapun yang keluar dari mulutnya, itu yang saya bilang tadi, itu pasti akan dilakukannya. Dan itu adalah merupakan keimanan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ya, maka tidak pernah akan binasa. Karena itu adalah juga merupakan perkataannya. Ya, jadi makanya saya mengatakan tadi kenapa saya mau yakini 100% akan hal ini ya, secara saya pribadi ya, saya nggak mau yakinkan orang. Kenapa saya percaya 100%? Oleh karena apa yang telah dilakukannya, apa yang telah diperbuatnya, dan apa yang telah diteladankannya selagi dia masih berada bersama-sama dengan para murid pada waktu itu. Nah, jadi seperti itu Bang. Oke, kayaknya tadi nggak ngelihat data-data kebohongan Yesus yang gua bawakan ya. Yohanes 1:51 kawanku. Dari 49 sampai 51. Ini Yesus menjanjikan ke Nathanael bahwa Nathanael akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Ini satu, ini kebohongannya. Nggak kejadian, kan gitu. Yang kedua, Matius 16:28. Ini Yesus ngomong bahwa di antara orang yang hadir di sini, artinya kan murid-muridnya Yesus, tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini nggak kejadian juga. Murid-muridnya udah pada mati, ya. Nathanael mati, murid-muridnya mati, nggak ada satupun yang kejadian dari apa yang Yesus katakan di Yohanes 1 dan Matius 16, gitu loh.
Ini dibahas ini gitu. Nah, sekarang gue masih belum puas. Gue tambah lagi datanya kebohongan Yesus. Yohanes 5:37. Di sini dikatakan apa? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini kan ngomong nih soal Bapa Yesus nih, kan gitu. Coba sekarang kita lihat di Yesaya 6. Yesaya 6. Nabi Yesaya nih. Perhatikan apa yang dibilang Nabi Yesaya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam dar. 3 kali bohong Yesusnya ini. Jadi balik lagi gitu loh. Kenapa masih bisa belum dibuktikan orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga? Kenapa? Harusnya kawan-kawan Kristen mengakui. Ya gimana kita mau bilang orang Kristen sudah ada di sorga? Yesus saja berkata dalam 3 dalil, 3-tiganya itu semuanya kebohongan gitu. Silakan. Ya sebagaimana tadi ya di dalam kitab suci Kristen ya, satu dulu yang mau saya tanyakan, Bang, kira-kira ayat yang telah abang kutip itu abang yakini enggak? Yakin, gue yakini. Oke, berarti itu kebenaran, Bang? Iya, kebenaran. Ya, oke, makasih dulu Bang, karena Anda menghormati hanyalah keimanan kami ya dalam hal ini, karena sama-sama. Iya, Bang. Nah, jadi di situ jelas ya bagaimana perkataan Yesus ya kepada para murid juga ketika dia memilih ya, dan juga di dalam 49, 50 dan 51 kata tamal kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia ya. Jadi kita lihat di sini Bang ya, kronologisnya bagaimana. Ya. Dan nanti kita bisa lihat ayat selanjutnya nanti ya, ataupun ayat-ayat sebelumnya tadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes ya, ataupun kesaksian tentang Yohanes tentang Yesus ya. Boleh. Dan itu juga sudah nyata ya, di mana pada waktu itu ada suara yang berseru mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Bahkan pada waktu itu juga ketika Yesus dibawa oleh roh setan ke padang gurun pada waktu itu ya, ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam ya, di situ ada malaikat-malaikat Allah menyambut. Jadi saya rasa di situ nggak ada yang nggak tergenap. Oke, makasih, silakan. Ya, ya, maksudnya kalau dialog jangan pakai perasaan, kawanku. Suka sakit ujungnya gitu. Nah, contoh misalnya itu kan Matius tuh, itu adalah perjalanan Isra Mirajnya Yesus gitu kan. Di Matius 3 ya itu ya. Coba kita baca Matius 3 ini. Ya, ada malaikat. Coba ya kita baca sama-sama. Matius 3. Matius 3 terakhir, lalu kemudian ke Matius 4. Nah, ini Yesus jadi dia pertamanya Isra dari Yordan ke padang gurun itu Negev, kemudian dia Miraj dari padang gurun ke gunung gitu. Nah, di sini coba kita baca. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika Yesus berkata kepadanya, adapun tertulis, janganlah engkau mencobai. Dan iblis membawanya dan berkata kepadanya, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang ini ya.
Ini ya, malaikat-malaikat datang melayani Yesus ya. Yuk, Matius 4 nomor 11. Ini ya. Mantap. Malaikat-malaikatnya ada nih melayani Yesus. Nah, Nathanael sama murid-muridnya di mana? Nathanael tetapi bukan istilahnya harus ada Nathanael yang harus menyaksikan. Kenapa? Enggak harus juga seperti itu. Tetapi pada Ya karena dia Yohanes ini dijanjikannya ke Nathanael, kawanku. Ini ke Nathanael dijanjikannya. Iya, tetapi itu kan bukan hanya Nathanael yang ada pada waktu itu, tetapi ada beberapa para murid karena itu konteksnya masih ada pada waktu itu kan. Nah, kalau kayak gitu di sini jangan engkau, di sini kalian akan melihat, harusnya begitu. Ya, justru itu Bang, kalau kita yang menulis Alkitab ya wajar lah ya. Tapi karena itu juga memang dituliskan seperti itu, ngapain juga kita harus mengubah-ubahnya kan itu. Nah itu dia gitu. Makanya kalau tertulisnya begini, jangan berkata yang tidak begini gitu loh. Iya. Kalau tertulis begini ya begini aja. Terus di sini juga lalu kata Yesus kepadanya, bukan kepada mereka gitu. Anggaplah ini kepada mereka, kepada murid-murid Yesus harus melihat gitu. Tetap di Matius ini nggak ada orang ini yang ngelihat. Gitu loh. Yesus menjanjikannya orang melihat ada malaikat gitu loh, turun naik gitu. Ini malaikat-malaikatnya ada, orang-orangnya kagak ada. Ya, ini kayaknya aku terlalu keras ini. Mungkin Bang Andi mungkin supaya lebih ini. Udah pas itu Bang. Udah pas itu. Enggak lah, gua kasihan bre, serius. Kayaknya lu belum bisa sama gua. Nantilah ya, sama Bang Andi ya. Aduh, kalau berbicara tentang apa terjemahannya di dalam hal itu ya, iya karena memang saya kurang siap, saya udah bilang tadi dari awal saya kurang siap. Jadi pada dasarnya di situ tadi jelas ya yang saya Gurunda lanjut ya. Lalu Yesus meninggal tadi dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Kenapa terbuka? Jadi pada dasarnya yang penting intinya bahwa malaikat-malaikat itu jelas ya datang melayani Yesus ya, bukan di dalam sistem istilahnya harus sesuai dengan apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan ya. Tetapi jawaban yang saya berikan ini bukan istilahnya saya mengatakan ya ikuti nalar berpikirnya saya, tapi kita istilahnya Anda bertanya, saya akan memberikan jawaban dari keimanan saya. Jadi begitulah jawaban yang bisa saya berikan untuk sementara. Kalau istilahnya berterima itu kan saya kembalikan tadi, itu urusan kita masing-masing. Oke, makasih Bang ya. Gua mengharapkannya soal skriptura gitu, bukan soal asumsi mitra. Ya, silakan Gurunda. Dinda Kores boleh bacakan saya Yohanes 3 nomor 13. Oke. 3 ya, Yohanes 3 ya Gurunda. Iya. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang 16 itu 16 itu Ustaz. 13-nya. Oh. Bang Juma sama Bang Suki minta izin dulu ya. Mohon maaf dulu ya teman-teman karena saya lagi kurang fit. Iya, istirahat dulu Bang Kalnis, istirahat. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Harapan saya Bang Kalnis ya, kalau di TikTok itu beda dengan di WA. Karena ini langsung dipantau oleh jenderal, oleh polisi. Jadi harapan saya berhati-hati ketika kita berargumen ya. Jangan sampai Anda masuk 2 kali itu. Kita diskusi baik-baik saja. Siap komandan. Itu tajuknya diganti itu di akun diganti itu, di akun diganti, jangan sampai ada iseng lapor kau nanti. Ya, ganti. Kenapa ganti? Oke. Bang Juma, Bang Sugi, ya teman-teman semua, mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kurang enak di hati ya. Ntar dulu. Ya. Begini loh bro, kan ada udah menjalani, mumpung saya nggak tahu kasusnya di zaman itu seperti apa. Sebenarnya kan kalau udah masuk lapas itu kan di situ pembinaan. Mestinya setelah Anda exit di situ kok Anda sepertinya masih belum puas. Karena menurut teman-teman PT Anda itu masih ada cenderung untuk mendiskreditkan Islam, menghujat gitu loh. Jangan sampai masuk yang kedua kali. Gitu loh. Jadilah Kristen yang baik.
datangkan saja bagaimana menjelaskan Bible itu loh ya. Oke, makasih teman-teman ya. Oke. Oke, makasih banyak. Saya menghargai semuanya itu. Terima kasih atas masukannya ya. Oke. Sehat. Iya bang Talnis. Ya. Iya. Linda Kores boleh? Yohanes 3:13 Masih ya, siap. Iya. Ya, Yohanes 3:13 ini mantap ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Itu Mantap. terjemahan barunya apa? Tidak Nah, ada ini seorang terjemahan baru. pun Ya. Apalagi? Yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Nah, boleh nggak saya minta apa bahasa Yunaninya yang telah naik? Oke. Iya. John 3:13. Ramsen Neubaho. Ramsen Neubaho Advent bukan? Anna Bebeken. Anna Bebeken. Anna Bebeken. Artinya apa? Has gone up. Has gone up. Sudah naik. Yakin itu? Lihat di mana? Di strong number. Number Buka ya. 305. 305. Bahasa Yunaninya? Kai audes ana BPK ais ton oranon. Anna Bebeken. Ini 305 Bang Jum. Anna Bebeken. Anna Baiwo atau Anna Baino? Anna Baino ya. kata dasarnya. Anna Baino naik. Naik. Ada ndak kata telahnya di situ? Has gone up, kalau sini has gone up itu sudah. Kalau di Bukan Alkitab kata Sabda. dasarnya maksud Gurunda. Oh, Kata iya, dasarnya nggak maksud Gurunda. ada, to go up, untuk naik, tidak ada telah. Jadi terjemahan yang sebenarnya di situ apa? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga Iya, selain daripada Dia yang telah turun dari surga. iya. Ini kata bas. Coba di Alkitab Sabda. Di Alkitab Sabda sebentar. Kalau yang Anda baca itu, saudara baca itu kan terjemahan Indonesia ke bahasa Yunani. Alkitab Sabda paralel. Jadi Kalnis itu dulu orangnya kenceng kali menghujat. Aslinya tuh, kalau dia menghujat itu kayak tulang kita itu kayak diiris-iris sama dia. Kejam, sadis. Baru tertawanya itu kalah tertawanya Bang Suma. Itu dulu yang masukin siapa? Agak lupa gua. Ini teman-teman Gus Pendem, timnya dengan Hidayatullah, Lukmanul Hakim, Betul. yang masukkan juga Daud Umar. Datuk juga ya. Nah, ini juga saya informasikan kepada teman-teman ya, Pak Bom Bom kirim foto mobil saya yang lagi parkir depan rumah saya. Berarti intelnya dia sudah ngirimkan foto ke Pak Bom, ini loh rumahnya Bang Suma gitu. Oh gitu Bang Juma, begitu. Mana, Hi? Biasa kirim alamatnya besok. Nah, perlu. Enggak apa-apa. Kita teman sudah copy juga alamatnya. Iya, saya sudah tahu nomornya dan alamatnya. Ya, Namanya saya cuma sudah minta anak-anak supaya jangan ini, hati-hati kalau keluar malam kan.
Karena itu kan biasa nuansanya itu kan berupa boleh dibilang ancaman kan itu. Ngirim foto. Berarti dia mau ini seakan-akan memberikan pesan Gurunda. Jangan macam-macam rumahmu sudah aku ketahui gitu itu. Iya, intinya itu di situ. Oh, mau main keluarga gitu mereka. Gertak dia, gertak. Habis besok Takut bikin itu. digertak. Belum tahu kalau umat Islam itu rindu dengan kematian. Ini yang mana Bang Juma udah saya buka nih. Ini paralel ya. Coba klik Bang. Paralel kan? 305. Di bawah. 305. Nih, saya klik ya 305 ya. Iya. Nah ini. Ada nggak kata telah di situ? Anabaino. Karena tidak ada, hanya naiklah, pergi, berangkat, keluar. Setelah naik ada. Itu bukan itu. Artinya bahwasanya jelas sekali bahwa berdasarkan pengakuan Yesus dalam Yohanes 3 nomor 13 tidak ada orang yang naik ke surga. Artinya tidak ada Kristen yang naik ke surga kan? Iya. Benar nggak? Betul. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus. Tapi bagaimana yang tertulis dengan dua raja-raja? Dua raja-raja 2 nomor 11. Elia. Aduh, mana yang bohong ini kira-kira? Tak ada orang yang yang telah naik ke surga katanya. Dua raja-raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu ke surga. Henok. Iya, Henok juga. Jadi siapa yang pembohong ini sebenarnya ini? Parah ini parah. Dua raja-raja 2 nomor 11 kan ada kan Bang? Ada. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketahuan ada yang pembohong sih. Allahu Akbar. Kalau Yesus kan tidak mungkin bohongnya kan, tidak mungkin. Parah ini ya, kitab kok kayak gitu kali. Tujuannya apa gitu ya? Datang foto-fotoin rumah, terus kirim-kirim. Itu motonya siang malam? Siang. Foto itu? Siang. Yang gertak macam-macam kamu cuma rumahmu udah aku ketahui ya gitulah. Kayak gitu ya, betul. Iyalah, apalagi Eliyahu Basarah Hasamayim. Maksudnya Hasamayim. Itu kapan Gurunda? Baru aja. Oh baru aja beberapa menit. Tunggu kulihat dulu WA-nya dia ya. itu kalau properti kita dipoto gitu, kalau kita nggak suka bisa dilaporkan Bang Iblis. 10:30 dek waktu Makassar pas. Walah baru, mantap. Kalau belum disebarkan belum bisa Bang, belum disebarkan belum bisa. Tapi itu kalau kita masukin unsurnya udah pengancaman masuk. Itu ya. Iya, kalau kita masukkan unsurnya walaupun tipis masih bisa itu kita paksakan masuk ke pengancaman. Karena dia tidak punya urgensi untuk memoto foto rumah orang. Tidak ada kepentingan di situ. Oh, dia bergerak. Oke. Malam ini saya bergerak. Ya, tunggu, saya foto rumahnya ntar malam. Macam-macam betul aja si Tedong itu. Beliau orang Toraja.
tapi Iya. tinggalnya di Kolaka Utara. Ya lagian lucu ya, ngapain ngancam-ngancam gitu? Kalau mau ketemu di Bolangi, sering disebut nih wisata saya Bolangi, ngapain foto-foto rumah? Kurang kerjaan. Bang Juma sering ngomong, aku di Bolangi sendiri tanpa pengawal. Tapi Ya kan? bagusnya plat mobil saya ditutupnya sama dia. Oh, ditutup. Iya, kalau itu ada kena langsung deh itu. Gitu ya. Iya. Tapi di teras kan ada CCTV, nggak apa-apa lah. Allah juga maha melihat kok. Saya cuma Udah dicek sampaikan. CCTV-nya. Dia pintar, dia moto dari samping. Oh, Kelihatannya dia tahu. Berarti bukan sekali dua kali udah ke situ. Kelihatannya. Kalau di wisata itu pas saya lagi berdebat, lalu dipotoin sama orang, lalu dikejar sama kru, itu sudah ketiga kalinya. Keempat kalinya. Jadi dia siapkan kendaraan udah bunyi jarak-jarak 20 meter dari pagar wisata. Begitu anak-anak kejar, langsung lari, motor langsung tancap. berarti itu suruhan bom juga tuh. Itu kalau didapet seru itu. Kalau Oh, iya. didapet seru itu. Kegantung di pohon, ketelanjangin, kasih ikan kering situ kan. Pas di kemaluannya kasih ikan kering. Biar Kalau semut didapat itu ya Gurunda ya. Kalau didapat live Gurunda. Kalau didapat live. Iya pasti. Saya udah kompakin sama warga kok. Udah kompakin karena saya sampaikan jangan sampai hanya kru saya yang dapatkan nih, bisa bahaya. Mending saya sampaikan ke pemerintah setempat ya kan. Iya. Dikira dengan cara begitu kita mundur Pak Akhi, gemetar, takut. Beh. Kita itu mencintai mati sebagaimana kalian mencintai daging babi, tahu? Nah, itulah rasa cinta kita terhadap mati. Nah, begitu bagaimana kau mencintai daging babi? Misalnya kau nggak makan babi sehari demam, begitulah cinta kita terhadap mati ya. Demam juga itu, begitu rasanya itu. Betul Nah, betul. kita kuat itu. Emosi dia ini karena udah berapa kali miss call, terus miss call minta aku ke Komalnya kan. Tapi nggak naik-naik, udah kesana sayanya. Tadi malam, 2 malam lalu juga dia Ngapain juga ngundang buat di mute tuh ngapain? Orang juga mikir ngapain ngundang buat mute. Lucu nih si Tinggi Winggi ini. Iya, 2 malam lalu dia WA Kodondi, dia minta debat langsung di YouTube. Streaming Kodondi nggak mau, kalau mau langsung berdebat tatap muka. Kayak Kodondi nggak mau, kalau mau langsung tatap muka kata Kodondi. Akhirnya dia mau, ya kita nggak apa-apa debat tapi di Belanda kata Bom. Saya jawabanin. Langsung saya kirim MOU-nya. Terus gimana dia? Ya sampai sekarang belum balas. Ada bukti WA-nya. Masih bukti WA-nya nama saya ada lengkap. Saya udah dapat informasi namanya siapa. Baca doang yang besar. Jangan sampai besok KTP-mu kusebar. Bom, ingat itu anak-anak buahnya di bawah. KTP Bom udah kepegang. Ingat itu. Jangan sampai terjadi masalah ke depannya. Bahaya nanti kau jual kami beli grosir. Toko-tokonya ingat itu. Beli grosir kita ya. Langsung kita tutup tokonya, kita beli sama bangunan-bangunannya langsung. Sama tetangganya sekalian. Nah itu dia, itulah kalau bisa. Kami diam-diam aja selama ini bukan berarti kami tidak punya apa-apa. Salah, kau salah lawan, kau betul.
Iya, dia tantang itu Kodoni di Belanda. Saya iyakan. Kalau emang jadi pembicaranya itu di Belanda katanya BAB, Sophie Katul, Vergudok, sama dia lima orang katanya. Dari kita juga 5 orang. Terus siap. yang kalah gimana bang? Yang kalah diusir dari Indonesia katanya ya? Ya pokoknya kalau dia mau yang kalah nggak boleh pulang berarti. Oh gitu. Nanti kita lihat anak nggak nyalinya di Belanda, masih cocok Belanda. Di Kolaka kami samperin ayo. Sakit hati dia bang. Kalau perlu tanggal 24 Agustus itu ada acara api Sultra, datang kau. Oh iya. Ayo. Kebetulan saya pemateri di situ ya kan, datanglah. Nah, iya datang. Ada Kododi, ada Bang Juma, kurang apa? Nah, Oh, Kodondi datang juga. datang, insya Allah datang. Iya. Saya juga Kapan insya Allah itu? datang 24 Agustus. Oh mantap ya. Ayo datang yuk, kita ramaikan. Undangan 10.000 loh peserta. Wih, Gila nggak tuh? tuh. Gas. Sultra, Gas. Sultra Kendari ya. Iya. Ada kan yang saya kirim ke ini, ke grup-grup itu. Sulawesi Tenggara Bertauhid. Kalau nggak salah. Wah, ini harus datang ini pengurus-pengurus pusat nih. Harusnya sih. Iya, harusnya. Mudah-mudahan skincare-nya laku 1 juta, nanti bisa untuk ke sana tuh. 1 juta Iya. PCS. Wah, keren. Soalnya ada netizen yang janji saya 10 hektar, akhi. 5 hektar untuk api, 5 hektar untuk untuk ya, saya dikasih ini kayak gak jelas nih. saya dikasih 10 hektar, tapi saya katakan boleh nggak saya kasih ke yayasan saya api 5-nya untuk kegiatan apa gitu. Oh boleh. Ya sekalian aja datang langsung dengan notarisnya untuk peralihan. Saya bilang, oke sip kalau gitu mau aku. Tapi kalau ke Bukan untuk pribadi Bang Juma saya, sendiri. Kalau untuk Bang Juma sendiri nggak mau. saya nggak mau. Aku bilang gitu. Masya Allah. Nggak mau. Akhirnya ya udah kalau gitu. Api 5 hektar untuk 5 hektar gitulah. Ya ini. Lumayan kan, siapa yang mau kasih api 5 hektar kan lumayan. Saya bilang oh ya udah ayo, kebetulan saya punya undangan Masya Allah, Masya Allah. 24 Agustus saya kasih yayasan 5 hektar bikin apa gitu ya, bikin apa di situ 5 hektar itu ya luar biasa itu. Santren. Betul. Keren. Jadi gini. Baru pinggir pantai loh bang. Ini kalau Di soal mana tanah, sih? Bang Andi langsung Di mana, ngomong. Bro? Dari Oh masya Allah. Ini kalau soal tanah Bang Andi langsung bangun dia. Nah, silakan. Jadi untuk tim yang akan berangkat ke sana gitu ya. angkatnya Bang Handi tuh Iya, Ibu. istrinya mantan menteri siapa gitu. Oh, iya. Ibu siapa? Bang Andi yang Nggak bareng tahu. kita ke Makassar itu kan? Iya, bareng kayak Makassar Ibu Betul itu. sekali. Oh, iya. 4 hari yang lalu nelpon nggak salah, panjang lebar dia cerita. Ya Pak Hari nelpon saya itu mah. Iya, terus. Jadi gini. Jadi untuk tim dari API itu yang berangkat ke sana itu sudah dianggarkan oleh Badan Pengurus Anggaran API. Jadi sudah tugasnya udah keluar nih. Yang pertama yang berangkat itu ke sana itu Luga Tambunan, Bom-bom, Kirain serius. Kiamat, sama PPJ gitu loh. Kirain serius. Tapi kalau memang kalau ini serius ingin berangkat ya kita bisa lah koordinasi. Bisa itu Bang Andi. Bisa, Pak. Kalau Bisa. kalau King masih ada 2 bulan kan. Kalau King Care Berangkat, Bang berjalan Andi. bisanya itu. Habis sholat habis Idul Adha itu kita programnya. Oke. Insya Allah. Bayangkan Serahkan sama Andi Selebes lah. Insya Allah. diupayakan semua mahasiswa se-Universitas Kota Kendari hadir di kegiatan itu. Bayangkan itu. Mantap.
Yang saya prioritaskan berangkat itu harus nih berangkat nih yang muda-muda ya, adik Kores ini harus. Waduh, jangan dong. Aku di sini aja jaga ini. Bang Andi berangkat, Satsugi, Sadalif itu baru. Nggak bisa, lu harus ikut. Waduh. Nah ini Akimoto. Ya, lu nggak bisa nolak perintah, lu nggak bisa. Ya insya Allah lah ya, di sini kita habis Idul Adha lah ya. Selesai dulu kurban dulu baru kita program lagi. Insya Allah masih ada waktu lah ya. Oh iya Bang Andi, ini dong kita api Jakarta sholatnya barengan, janjian. Apa itu? Iya, bikinlah Mantap kegiatan. Api Jakarta bikinlah kegiatan. Habis Sultra lah ya. Pulang dari Sultra baru kita program. Insya Allah di Jakarta adalah. Ini apa namanya sholat Idul Adhanya bareng. Oh, Keren nggak tuh. bisa. Saya panitia di sini, gua sama Pak RT tempat gua. Oh alah. Api Jabodetabek Bang Andi. Bang Andi kan pengurus pusat. Iya, Pak D, tapi saya dulu ada itu nggak bisa kemana-mana di lingkungan sini loh. Panitia juga aku di sini. Dia yang khotbah. Bang Andi yang khotbah dia. Iya juga ya, nggak lupa tuh. Tapi jemaah tunggu pulang dulu baru khotbah sendiri. Kalau saya khotbah itu dulu kurban itu paling nilai Ibrahim gitu ya. Terus kemudian saya kombinasi ke ini ke apa itu namanya ke sebelah gitu loh. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat jemaah hari raya Idul Kurban yang saya muliakan. Berhubung karena saya memang datanya kurang banyak dan saya mau sampaikan, berbanggalah menjadi seorang muslim hanya mengorbankan hewan daripada saudara kita di sebelah mengorbankan anak manusia. Nah, itu. Gue dilemparin kali ya. Itu namanya jahat. Pembunuh anaknya orang itu jahat. Jahat banget ya. Oh iya, jahat. Ya gini aja Bang Andi, saya harap kalian itu apa itu begini, ya janganlah seperti apa itu begini, nah gitu kayak yang di TikTok itu loh Bang Andi. Pasti Pak dia mendengarkan lagi yang ada di TikTok itu. Bukan kayak gitu. Yang bagus itu yang itu orang Balta tuh. Apa katanya? Apa kau bilang? Apa katanya? Apa kau bilang? Nggak begitu loh katanya Bang Juma. Ini lagi Iya. upacara, pembina upacara memberi sedikit pidato lah begitu. Jadi Apel pagi, Bang Andi, apel pagi. Jadi perhatian semua. Jadi saya himbau jadi begini, semua yang saya harapkan ya begitu. Karena memang harus demikian begitu dan harus dilaksanakan begitu dan memang harus begini gitu. Sekian dan mohon diperhatikan begitu dan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama ya Pak Dea. Iya. Kira apa yang mau disampaikan? Ada juga itu yang ini yang melampor ke atasannya. Apa katanya? Bluetooth Gini Pak, disconnected. apa kau bilang? Bluetooth connected. Apa katanya? Dijawab lagi, apa kau bilang? Dijawab lagi, apa katanya? Pusing itu stafnya, akhirnya dia lari sendiri. Ada itu. Sama dengan upacara 17-an. Itu Hansip kan Oh iya di sini. ya tempatnya dia berdiri itu banyak semut, nggak boleh gerakan gitu. Nah, giliran dia komandan upacara apa melapor kepada pembina upacara segera dimulai. Waduh, pas dia jalan dihentakkan kakinya supaya aja semutnya pada jatuhan, nggak terbang kakinya. Laporan upacara segera dimulai. Laporan selesai, kata pembinanya. Kembali ke tempat, kata dia. Di sini saja. Kenapa? Banyak semut. Pemimpin upacara meninggal di tempat betul. Dia nggak mau kembali lagi, banyak semut di sini aja katanya. Ada juga tuh lapor, pasukan lapar. Ada juga kan? Kembali ke tempat. Di sini saja. Kenapa? Banyak semut. Komandan upacara takut sama semut. Gimana mau perang itu? Kalau diktator itu kalau 17-an itu ya
Kalau kita kan pada bendera merah putih, hormat, gerak. Kalau dia enggak, napa sih kendek kimiran sangka putih. Oke, ya jadi TikTok tadi. Benar kan tuanya Pak? Napa sih kendek? Aduh. Jadi mau tertawa dengarnya. Napa sih kendek kimiran sangka putih? Gerak. Maaf ya, bercanda ini teman-temanku di sana. Kenapa sih kendek merah nasi sola putih? Karena nggak mungkin warna merahnya aja yang naik, putihnya pasti. Iyalah. Mana ada bendera merah doang? Ada sih. Tapi kalau bendera Indonesia pasti merah putih. Iya, 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 merah sangka putih. Itu lebih jujur itu.